Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, tegak, beri salam. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita akan masuk bab baru, yaitu mengenai laju reaksi. Sebelum kita memulai acara kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini, kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Keterangannya? Terus selain bunga siapa lagi? Keterangannya? Kita absen ya. Itu sudah absen pertama. Jadi di pembelajaran ini kita tidak terlepas dalam laju reaksi ini. Kita akan langsung melihat pembelajaran ini akan berhubungan dengan keadaan kita atau lingkungan sekitar kita. Nah, di dalam pembelajaran laju reaksi berarti ada kata laju, ya. Oke, sekarang perhatikan di ini di yang sudah di PowerPoint-nya, di PPT-nya. Nah, ini adalah kita akan pelajari laju reaksi. Nah, laju yaitu artinya apa? Dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa kamu. Ke depan. Dan reaksi ini adalah hubungannya dengan kimia, berarti laju reaksi. Kalau bahasa kamu apa? Kecepatan dalam reaksi. Iya, reaksi kimia sesuai dengan pelajarannya. Nah, laju reaksi adalah kecepatan yang terjadi dalam reaksi kimia. Ini kalau laju adalah kecepatan, nanti juga ada yang laju perlambatan, penurunan. Misalnya di dalam fisika kita mempelajari ada DLB, ada LDB kan. Cepat beraturan, lambat beraturan. Misalnya kita nambah gas motor, berarti cepat beraturan. Kalau kita pengereman, perlambatan juga beraturan. Nah, sekarang di sini, nah sekarang berikutnya ini adalah laju bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu atau laju berkurangnya reaktan persatuan waktu. Kita tahu ya bahwa dalam suatu reaksi itu kalau misalnya itu A, B direaksikan membentuk C, berarti A dan B itu akan bertambah berkurang. A dan B akan berkurang. Yang bertambah adalah C. Nah, C ini adalah bertambahnya konsentrasi produk. Produk itu adalah hasilnya. Sedangkan berkurangnya persatuan waktu ini adalah yaitu reaktannya. Reaktannya itu adalah A dan B tadi. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kita makan, berarti kecepatan kita makan, laju berkurangnya isi piring, laju bertambahnya perut atau lambung. Itu konsepnya. Jadi artinya kita langsung untuk lebih mudah memahami, mari kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini adalah laju reaksi, laju bertambahnya konsentrasi produk persatuan waktu atau laju berkurangnya reaktan persatuan waktu. Sampai ini Pak? Oke. Sekarang ini, nah ini contohnya. Pada reaksi gas N2 gas dengan 3 molekul gas hidrogen menghasilkan 2 molekul gas amonia. Nah di sini satu koefisiennya 3, 2. Jadi ini perbandingan laju reaksi adalah 1, 3, 2 sesuai dengan perbandingan koefisiennya. P ini laju, P ini adalah laju. Laju N2 itu adalah reaktannya. Laju berkurangnya N2 itu adalah sama dengan
perubahan konsentrasi D, perubahan konsentrasi N2 dibagi dengan waktu dt, ya, dibagi dengan waktu. Jadi berapa konsentrasinya dibagi dengan waktu yang disebut sebagai dengan pengurangan konsentrasi N2 per satuan waktu. Jadi N2 nya berkurang. Kemudian begitu juga karena ini masih merupakan reaktan NH2 nya, pH2 yaitu sama dengan min, kan berkurang ya, min, berkurangnya konsentrasi H2 dibagi dengan berapa waktu yang diperlukan, pengurangan konsentrasi H2 per satuan waktu. Jadi kalau yang reaktan ini akan berkurang, kalau produk ini akan bertambah. Nah, ini laju reaksi. Kemudian P itu laju pembentukan NH3, ini tandanya, ini harusnya sama dengan ya, ini tidak ada sama dengannya, min D konsentrasi N2, ini min D konsentrasi H2, kalau ini plus D karena dia adalah produk, kan hasilnya. Jadi laju bertambahnya konsentrasi NH3 dibagi dengan perubahan waktu. Jadi berapa waktu yang diperlukan. Nah, penambahan konsentrasi NH3 per satuan waktu. Nah, perbandingan laju reaksinya itu adalah ini. V ini adalah volumenya, lajunya, laju N2 berbanding laju H2 berbanding laju NH3. Nah, kalau yang 132 ini adalah ini apa namanya, koefisiennya adalah 132. Nah, kalau sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, terus lanjut. Nah, sekarang ini sudah yang kedua ya. Ini contoh soal untuk laju tadi. Pada laju reaksi ini sebenarnya awalnya koefisien itu belum diletakkan, tetapi ini pada laju reaksi pembakaran amonia NH3 akan menghasilkan gas nitrogen oksida dan molekul air. Nah, di sini koefisiennya setelah disamakan koefisiennya maka didapatlah 4, 5, 4, 6. Nah, ini contoh soal yang sering kita temukan. Pertanyaannya, pada laju reaksi yang didapat dari pengukuran konsentrasi amonia ini, yang ini, ya adalah 0,24 molar per detik. Tentukan laju perubahan O2. Jadi tanyakan ini adalah ini yang tanyakan. Laju perubahan O2 dalam juga sama konsentrasinya itu dalam molar per detik. Jadi berapa molar, berapa waktu yang diperlukan. Nah, kita lihat di sini. Reaksinya ini. Di reaksinya ini 4 NH3 plus 5 O2 menghasilkan 4 gas nitrogen oksida dan 6 molekul air. Nah, karena yang diketahui adalah NH3, jadi ini yang diketahui NH3. Yang ditanyakan adalah O2. Kita untuk mempermudah pencariannya cukup kita pakai saja yang diketahui. Maka kita pakailah adalah NH3, volume NH3 dan volume O2. Yang dua-dua ini tidak dipakai. Tapi koefisiennya diletakkan. Kalau koefisiennya tidak diletakkan, kita tidak bisa membuat perbandingannya. Ternyata laju NH3 dengan laju per laju PO2 nya, laju O2 yaitu koefisiennya 4/5. Nah, kalau misalnya ditanyakan berapa gas NO nya, berarti sama 4/4. Kalau 4/4, kalau misalnya ditentukan laju perubahan NO dalam molar detik, ya, kalau ditanyakan NO berarti sama. Kalau NH3 nya 0,24, ya otomatis karena O2 nya juga adalah NO nya adalah 4, ya tetap 0, sama karena. Nah, ini tidak sama. Siswa yang merasa menyimpan motor karisma itu langsung di sekolah. Tapi siswa yang merasa menyimpan motor, kalau ini tadi adalah 4, kemudian ini adalah 5, maka ini 4/5. Ini perbandingannya. V ini NH3 dibanding dengan laju O2 yaitu 4/5. Jadi kalau misalnya kita buat di sini ya, di penulisan ini mungkin kalau misalnya siswa perhatikan itu ya, NH3 berbanding O2. Nah, kita cuma ngambil ini saja, ini 4,
ini adalah 5, ini adalah NO-nya 4 juga. Nah, sekarang karena ditanyakan adalah ini berarti koefisiennya 4, koefisiennya 5. Kita pakai saja. Kalau misalnya ditanyakan berapa ini adalah H2O-nya ini, H2O yang diperlukan dalam bentuk gas juga, karena dia 6 H2O berarti kita pakai 4 berbanding 6-nya. Jadi itu setiap soalnya pasti diketahui dua, satu diketahui, satu dihitung. Nah, sekarang VNH3 itu dibagi dengan VO2 sama dengan Nah, jadi ini adalah kalau misalnya ditanyakan adalah berapa H2O yang terbentuk, kita cukup pakai karena yang diketahui soal itu adalah amonia NH3, maka pakailah itu koefisiennya 4/6. Jadi itu. Nah, ini kebetulan soal ini yang diketahui adalah NH3. Kalau misalnya diketahui adalah hasilnya, produknya adalah NO, sama saja. Kita pakai perbandingan NO dengan siapa? Kalau misalnya di sini yang diketahui konsentrasinya itu bukan NH3 tapi NO, misalnya ini, kemudian ditanyakan berapa O2-nya, berarti 4/5 ya. 4/5 juga dikatakan, tapi ini patokannya adalah NO-nya. Jadi siapa yang diketahui? Yang diketahui itu adalah NH3, yang dihitung adalah O2, maka perbandingan koefisien. Nah, sekarang kita masukkan ini 4 NO2, berarti kalau misalnya di sini dikalikan ya kan, ini adalah VO2 per 4/5 ya, 4 dengan 5, maka 4 ini kali silang kan, 4 VO2 sama dengan 5 VNH3. Nah ini yang diketahui kan, ini sudah diketahui kan, ini adalah 5/4, sedangkan yang untuk NH3 adalah 0,224. Jadi yang NH3 adalah 0,24 itu, maka itu ini adalah 5/4. Ini 5/4, 5 kan balik lagi 5/4 dikali dengan ini 5/4 kali dengan 0,24. Jadi yang dihitung kan O2. Yang diketahui adalah NH3. Yang diketahui yang diketahui adalah NH3 juga. Koefisiennya 5 untuk O2, 4 untuk NH3, dan 0,24 dari soal ini adalah untuk yaitu konsentrasi NH3. Jadi di sini NH3 berkurang, O2 berkurang karena dia rektan, kemudian NO bertambah dan H2O bertambah. Laju berkurangnya NH3 persatuan waktu, laju berkurangnya oksigen persatuan waktu, laju bertambahnya gas nitrogen oksida persatuan waktu, dan laju bertambahnya gas H2O persatuan waktu. Jadi di sini kalau sudah benar soal, jadi nanti di dalam soalnya itu selalu ada yang diketahui dan ada yang ditanyakan. Nah, kita hanya berfokus kepada siapa yang diketahui dan siapa yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya ini tadi reaksinya adalah 4, 5, 4, 6, karena ditanyakan adalah tentang O2, ini adalah O2, maka yang ini tidak jadi fokus kita. Cuman antara NO dan H2O ini perlu untuk menentukan koefisien. Karena kita tahu bahwa dalam suatu reaksi tidak ada unsur yang hilang, tetapi hanya terjadi penataan ulang daripada unsur-unsur itu. Ini NaO. Dan di akhir juga ada NOH. Cuman pada posisi yang berbeda. Nah ini untuk yang contoh soal. Kemudian yang berikutnya, ini teori di dalam teori reaksi adalah teori tumbukan. Tumbukan itu teori lajunya. Teori tumbukan ini artinya apa? Bertumbukan. Bertumbukan itu bahasa kita apa? Bertabrakan. Tumbukan atau yang kita sebut dengan teori tumbukan itu ada dua, teori tumbukan dan teori kompleks
teraktifkan. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Kita lihat untuk yang teori tumbukan. Jadi tumbukan ini ya, reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Jadi misalnya kalau dua buah benda yang bereaksi bertumbukan, nah itu akan menghasilkan yang namanya hasil. Jadi didasarkan oleh apa saja? Didasarkan oleh ini. Makin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung makin cepat. Makin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung cepat. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi cukup dan posisi yang baik atau tepat yang menghasilkan reaksi. Jadi gini, yang pertama kita lihat, makin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Jadi misalnya kita ini, kamu semua ini adalah partikel. Nah, kamu semua partikel. Kalau misalnya kamu disuruh bergerak bebas, ya, misalnya matanya ditutup, apakah kemungkinan terjadi tumbukan tabrakan antar kamu itu lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau dalam kelas lebih banyak. Nah, tetapi dalam tumbukan yang banyak itu belum tentu semuanya termasuk di dalam yang ini, tumbukan yang mempunyai energi cukup dan posisi yang tepat. Ada yang cuma tangannya ketabrak, ada yang kepalanya ketabrak. Jadi kalau misalnya kita nabrak, kamu yang dua orang berlari kemudian bertabrakan, kepalanya sampai genjol. Kalau genjolnya kecil, berarti tabrakannya ringan. Tapi kalau dia besar, tabrakannya kuat. Itu jelas. Dan tumbukan. Dan apabila tumbukan yang tidak tepat, misalnya kamu lari, kemudian kena ujung ini kena, berarti tidak tepat kan? Berarti kamu akan dibelokkan seperti pada teori atom. Teori Rutherford, apabila kena inti atom, katanya langsung tabrak, langsung dipantulkan. Tapi kalau misalnya mengenai pinggiran inti atom, maka akan dibelokkan. Apabila mengenai ruang kosong, melalui ruang kosong, maka akan diteruskan. Berarti tidak ada halangan apa-apa. Jadi sini makin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung makin cepat, dan tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi yang hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi cukup dan posisi yang baik atau tepat yang menghasilkan reaksi. Jadi hanya yang tepat saja yang reaksinya bagus. Nah, untuk itu dilengkapi dengan teori kompleks teraktifkan, yaitu energi aktivasi atau EA. Tumbukan minimal yang harus dipunyai partikel agar menghasilkan reaksi, yaitu makin rendah energi aktivasi, makin cepat reaksi berlangsung. Jadi kalau misalnya kita memanaskan, ambil contoh, memanaskan kayu dengan besi, mana yang lebih dulu panas? Besi. Tapi mana yang bisa terbakar? Nah, itu menandakan bahwa ada zatnya yang menyebabkan ini bisa terbakar, ini tidak bisa terbakar. Jadi artinya energi aktivasi ini makin rendah, makin cepat. Maka kalau misalnya kita melarutkan gula di dalam air panas dan di dalam air dingin, mana yang cepat larut? Cepat larut. Di dalam air panas. Mengapa? Nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karena apa dulu? Kita ambil dulu. Kita belum sampai di situ pembelajarannya. Mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas ketimbang dengan air yang dingin, yang tidak panas maksudnya? Karena kalau air panas, nanti partikel-partikel itu lebih mudah bersentuhan dengan air panas. Kemudian apalagi mungkin ditambah dengan pengadukan. Jadi nanti itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekarang kita akan cuma mempelajari bahwa energi aktivasi itu energi hasil tumbukan minimal. Energi yang terkecil lah yang paling mudah terjadinya reaksi. Jadi kalau tidak banyak terjadi reaksi, sebentar saja sudah bereaksi, berarti energinya rendah. Nanti ada bagaimana cara menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau ada kadang-kadang ya, contoh, kalau kamu membersihkan tangan yang kena minyak dengan air, bersih? Tidak. Tetapi bagaimana kalau kamu menggunakan
misalnya minyak yang kamu misalnya mentega atau oli dibersihkan dengan sabun pembersih, sabun cuci piring lah kayak contoh. Kita panggil mereknya, kita cuci piring atau kita gunakan minyak tanah, bersih kan? Bersih. Nah, karena apa? Sifatnya menurunkan energi okupasinya. Energi okupasi diturunkan, maka dia bisa menghilangkan. Itu yang dicontohkan yang sini. Energi okupasi, energi hasil tumbukan minimal yang harus dipunyai partikel akan menghasilkan reaksi. Jadi kalau misalnya dia naik, maka itu di jalan-jalan di pegunungan pernah nggak dibuat lurus? Ya. Dibuat berkelok-kelok mengikuti kontur pegunungan. Dikarenakan apa? Itu tidak terlepas daripada apa namanya? Yang belajar fisika bidang miring. Kalau dia kan ini ya, berarti kan lebih mudah, energi yang diperlukan untuk mendakinya lebih kecil ketimbang harusnya tegak lurus. Nah, jadi itu adalah contoh daripada. Kemudian ini masih di materi ini ada dua reaksi yang untuk ini ya, ada dua reaksi yang dalam pelajaran radioreaksi. Ada yang namanya itu adalah reaksi eksoterm atau eksotermis, sama saja eksoterm. Ini grafiknya, yaitu ini energi potensialnya, kemudian ini adalah kilojoule per mol, dan ini adalah waktu yang diperlukan. Nah, untuk energi reaksi eksoterm ini A energi okupasi. Jadi untuk A ini adalah energi awal, kemudian B energi potensial per reaksi. Yang ini hasil reaksi, ini sudah reaksi. Ini adalah C delta H, perubahan ya, perubahan entalpi delta H antara B dikurangi A. Kemudian E energi okupasi reaksi balik, yaitu E ini reaksi balik. Kemudian F itu adalah energi potensial produk. Berarti kalau sudah sini reaksinya sudah selesai kalau sampai sini. Jadi di sini adalah reaksi-reaksi yang berlangsung. Jadi kita lihat lagi, misalnya kita ambil ke dari awal tadi untuk melihat lagi. Nanti kita lihat ya, apa. Oke, nah ini ada awalnya. Kemudian ini pengertian daripada laju reaksi sendiri. Laju pertamanya konsentrasi produk persatuan waktu atau laju berkurangnya reaktan persatuan waktu. Kemudian ini contoh soalnya. Nanti soalnya bisa berkembang lagi ya. Ini cuma kita ambil salah satu contoh saja, yaitu gas hidrogen dan gas hidrogen. Kemudian ini contoh soal. Ingat, kasus soal itu hanya melibatkan dua. Satu diketahui, satu ditanyakan. Itu bebas. Apa yang mana yang diketahui dari soal ini, tapi yang pasti patokannya yang diketahui akan dibagi dengan yang ditanya. Di sini kebetulan yang diketahui adalah amoniak, yang ditanya adalah O2. Kemudian dari kompleksitas, yaitu dari tumbukan, yaitu dan teori teraktivasi. Nah, di sini dua teori ini kita lihat bahwa teori tumbukan ini adalah reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel, sehingga makin sering banyak terjadi tumbukan, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Dan tidak semua tumbukan itu akan menghasilkan reaksi, kecuali tumbukan yang betul-betul tepat ya. Kemudian yaitu yang mengalami hasil reaksi. Posisi yang tepat dan yang baik itu serta energi yang cukup, sehingga kalau misalnya untuk mendaki suatu jalan pada reaksi akan berbeda antara orang yang kuat, yang sehat fisiknya dengan orang yang sakit. Kalau sakit kan tetap energi adaptasinya sangat rendah kan, sangat rendah. Untuk mendaki itu perlu energi yang lebih besar. Nah, kemudian ini adalah teori keaktifan-nya. Ini teori keaktifan-nya. Energi minimal makin cepat reaksi berlangsung. Jadi semakin kecil energinya untuk reaksi semakin tidak berlangsung. Nanti kita akan pelajari berikutnya di faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kemudian ini tadi adalah reaksi eksoterm. Kemudian ini adalah reaksi endoterm. Di reaksi endoterm yaitu menghasilkan energi, reaksi produk plus energi. Nah, ini bedanya.
Kalau di reaksi exoten, mana yang tadi? Satu tadi reaksi adalah sama dua-duanya. Seharusnya ini turun dari sini naik sini, kembali ke sini. Ini di off nanti ya, nggak usah di karena cuma mengenai laju reaksi awal. Jadi pada kesempatan berikutnya kita akan pelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, serta contoh-contoh soalnya untuk laju reaksi. Sebelum kita mengakhirinya ini, berarti kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran. Siapa yang bisa memberikan sedikit kesimpulan dari materi laju reaksi kita ini? Nah, ini. Oke, ini. Maksud dengan laju reaksi? Laju reaksi merupakan laju bertambahnya konsentrasi produk di saluran waktu. Nah, laju reaksi ini memiliki dua teori. Teori reaksi kimia, yang pertama ada teori pembuka, yang kedua ada teori kompleks teraktifkan. Nah, contohnya ada NaN2 ditambah 3H2 sama dengan 2NH3. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya baik, betul sekali. Beri aplaus untuk temannya. Jadi laju reaksi itu betul katanya, itu laju berkurangnya reaktan dan laju bertambahnya produk atau konsentrasi hasil. Jadi itu adalah teori awal daripada yang namanya laju reaksi. Nah, sebelum kita mengakhiri ini ada satu soal yang kamu jawab, kemudian nanti silakan tulis dulu di bukunya, kemudian nanti kalau sudah selesai dikumpulkan. Oke, siap? Oke, baiklah, tulis dulu soalnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Dua, buatkan contoh laju reaksi beserta keterangannya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit, kemudian dikumpulkan. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Kumpulkan yang sudah selesai, ya. Oke, silakan. Ayo kumpulkan, sebelum malu kumpulkan. Ya. 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 Terima kasih. Baiklah, tadi kita sudah menyampaikan materi tentang laju reaksi. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran ini diulang lagi di rumah. Kalau ada yang belum paham nanti silakan ditanyakan. Jadi inilah yang bisa kita berikan dan sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, ucapkan kata-kata bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.